Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum memasuki video utama terkait perencanaan yang terencana secara matang pada area lahan tanaman cabai di jalur tanaman kopi ini kan kawan, terlebih dahulu kami akan berbagi terkait pemandangan yang ada di sini terkait tanaman yang menjadi tanaman inti ialah tanaman kopi tentunya seperti ini, dan tanaman pisang sebagai naungannya kan kawan, seperti ini. Dan di sini sudah ada gambaran kopi Bagio dengan buah ciri khasnya dengan umur 1 tahun seperti ini. Kawan semuanya, mengawali perjumpaan kita tepatnya pada hari ini kan kawan, semoga keberkahan senantiasa meliputi kita semuanya, dengan dalam keadaan senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan segala bentuk aktivitas yang tentunya positif bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami sedang melakukan kegiatan di antara jalur tanaman kopi ini yang kita persiapkan untuk lahan tanaman cabai kan kawan, yang tentunya kita mengharapkan tanaman itu bisa tumbuh subur secara maksimal. Tentunya harus memiliki awal yang baik buat tanaman itu dengan media tanam yang memiliki perencanaan yang terencana secara matang, yang semoga di dalam video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan di skip supaya tidak mengalami gagal paham, dan video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami mohon partisipasinya atas dukungannya dengan melakukan subscribe kepada channel kami, like, share, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasi. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kan kawan diberikan kemudahan, kesejahteraan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Lanjut kepada video yang utama kan kawan, tentunya memiliki tanaman yang tumbuh subur secara maksimal itu menjadi cita-cita kami, kita semua sebagai seorang petani. Tentunya harus memiliki perencanaan yang terencana secara matang dengan memberikan media tanam yang gembur, tanah yang terbebas dari bakteri maupun jamur jahat penyebab layu fusarium, dan memiliki pH yang senantiasa tetap stabil ketika terjadinya curah hujan yang tinggi, dan memiliki kebutuhan unsur hara yang akan mencukupi baik di masa vegetatif maupun di masa generatif. Jadi awal yang baik daripada pertumbuhan tanaman yang subur kan kawan, itu harus kita berikan dengan memberikan media tanah yang gembur seperti ini kan kawan, dengan kedalaman setidaknya 30 cm. Mengapa? Karena media tanah yang gembur akan memberikan ruang-ruang
udara dalam rongga tanah yang akan memicu pertumbuhan akar secara proaktif, kemudian akan memberikan penyerapan unsur hara terhadap tanaman supaya tumbuh subur dan kokoh. Karena akar kan kawan merupakan mulutnya sebuah tanaman yang dimana akar memiliki peran utama dalam memberikan penyerapan unsur hara. Kemudian kan kawan, supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, memiliki umur yang panjang, yang tidak terinfeksi oleh layu fusarium yang disebabkan oleh jamur dan bakteri jahat, bisa kita tanam dari sejak fase awal ini, yaitu dengan dua produk ini, yang satu M4, yang kedua Tricoge. Kita aduk jadi satu, kita kasih gula, kemudian bisa kita semprotkan, kita kocorkan ke dalam bedengan ini kan kawan. Dari sejak fase awal ini setidaknya 20 hari sebelum tanam. Mengapa? Supaya bakteri dan jamur baik ini bisa berkembang biak sebelum kita melakukan fase tanam kan kawan. Dan sudah bisa menangkal penyebab ganasnya jamur dan bakteri jahat yang mengakibatkan layu fusarium yang akan mengakibatkan kematian massal. Maka ini kita tanam terlebih dahulu 20 hari sebelum tanam. Atau bisa kita campurkan kan kawan, ini dengan pupuk organik, bisa merek Petroganik kan kawan. Kita aduk setidaknya 1 sampai dengan 1 minggu kita diamkan. 1 hari 1 malam sampai dengan 1 minggu kita diamkan. Kemudian bisa kita taburkan pupuk Petroganik itu kan kawan ke dalam bedengan ini, kemudian kita tutup dengan waktu yang sama setidaknya 20 hari sebelum tanam. Cukup dipahami kan kawan, bisa disimak, bisa dimengerti. Ini menjadi kebutuhan utama supaya tanaman cabai kita ataupun yang lain memiliki umur yang panjang, yang terus-menerus akan memberikan buah yang lebat, yang tidak mengalami pengaruh daripada layu fusarium. Karena ini menjadi kebutuhan dasar sebagai kebutuhan primer maupun sekunder. Ini sebagai kebutuhan akar dan kebutuhan buah supaya akar kita aman, bisa tumbuh, bisa menyuplai unsur hara ke tanaman, dan buahnya bisa senantiasa terus-menerus berbuah lebat dalam keadaan sehat dengan umur yang panjang. Kemudian kan kawan, berikutnya kan kawan, tahapan yang harus dilakukan ialah kita sudah harus pastikan dari sejak fase olah tanah ini kita tanam SP36 bersama KCL dengan kedalaman 20 cm untuk mencukupi kebutuhan tanaman memasuki masa generatif, yang pada masa itu tanaman sudah mengeluarkan buah yang tentunya unsur haranya harus terpenuhi secara maksimal supaya buah terus-menerus tidak mengalami stres. Karena pada usia memasuki generatif, kawan-kawan, kebutuhan terhadap pupuk tanaman itu sangat tinggi dan wajib terpenuhi kan kawan. Maka kita tanam pupuk SP36 dan KCL dengan kedalaman 20 cm kurang lebihnya sampai dengan 25 cm, karena pada masa itu akar sudah mampu menjangkau di kedalaman itu untuk memberikan asupan unsur hara di masa generatif. Jadi tujuan SP36 dan KCL ini untuk memberikan asupan unsur hara secara maksimal pada tanaman memasuki usia masa generatif. Jadi seperti itulah kan kawan yang harus dilakukan. Kemudian kan kawan, 10 hari sebelum tanam kita harus sudah pastikan, atau sebelum menutup mulsa kan kawan, 10 hari itu kita taburkan kaptan sebagai balance kadar pH dalam tanah ketika terjadi fluktuatif cuaca
yang terjadi hujan siang dan malam yang akan mengakibatkan turunnya kadar pH dalam tanah. Maka dengan diberikan kapur pertanian, itu tanah kita akan senantiasa stabil dan tidak akan mengalami masalah ketika terjadi hujan siang dan malam. Karena kaptan berperan aktif dalam memberikan kekokohan tanaman daripada gejala turunnya kadar pH dalam tanah, yang dimana kadar pH dalam tanah itu sangat berpengaruh terhadap tanaman, akan membuat tanaman itu sakit, bahkan terjadi kematian. Karena pada cuaca yang ekstrim, pada cuaca yang dingin, itu tumbuhnya bakteri dan jamur itu akan luar biasa. Terlebih seperti lahan yang kita miliki seperti ini, pada lahan tumpang sari di daerah yang cukup dingin, itu sangat berpotensi terjadinya fluktuatif cuaca, tingginya curah hujan yang mengakibatkan tanah kita dingin, dan akan timbulnya bakteri dan jamur yang akan berakibat fatal terhadap tanaman kita. Yang tentunya akibat fatal itu suatu hal yang tidak kita inginkan sebagai seorang petani, yang apabila itu terjadi akan berakibat kerugian besar pada diri kita, kegagalan tanam, dan kerugian daripada kegagalan tanam itu sangat akan berpengaruh bagi kehidupan diri kita, anak istri kita, dan pekerjaan kita. Jadi demikian kan kawan yang dapat kami uraikan atas keterbatasan ucapan kami, pengetahuan kami, baik ruang, tempat, dan keadaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Kami ingatkan kawan untuk bisa bantu channel kami supaya kami bisa tetap berbagi di kesempatan yang akan datang di video-video yang semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Salam sejahtera buat masyarakat Indonesia secara umum. Dan gemah ripah luh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.